Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di channel Obresan Kota Praja, Budaya Kota Praja. Kali ini kita kemas sedikit berbeda. Jadi ini semacam format kuliah. Jadi kita akan bicara mengenai virologi klinik, ya, virologi klinik. Tentu saja kalau kita mendengar kalimat ini kita teringat dengan kata-kata virus. Ya, ini adalah tentang virus. Satu kata yang sedang tren saat ini karena kita sedang menjalani pandemi COVID-19, coronavirus. Namun di sini difokuskan pada polio, morbili, mumps, herpes, dan dengue. Oke, sebelum kita memulai, saya mengangkat sebuah nasihat dari seorang ulama, karena saya seorang muslim, saya angkat nasihat dari ulama ini, namanya Imam Az-Zuhri rahimahullah. Beliau rahimahullah menasihatkan bahwa sesungguhnya ilmu ini jika engkau memperolehnya dalam jumlah yang banyak, maka ia akan mengalahkanmu dan engkau tidak akan meraihnya sama sekali. Jadi kalau kita mengambil ilmu dalam jumlah yang banyak, dalam waktu yang singkat, maka tidak akan tersisa apapun. Namun, ambillah ilmu tersebut bersama berlalunya malam dan hari dengan cara perlahan, niscaya engkau akan meraihnya. Nasihat beliau ini untuk mengambil ilmu bersama berlalunya malam dan hari, artinya dengan bertahap, perlahan kita mendapatkan satu porsi, endapkan, kemudian belajar lagi, endapkan. Itu nasihat dari beliau. Jadi kalau kita bicara langsung polio, mumps, rubella, kemudian dengue, herpes, dalam waktu singkat ini tentu saja kita hanya akan mendapatkan superficialnya saja. Baik, dari nasihat Imam Az-Zuhri rahimahullah tersebut, saya ingin memulai, walaupun tidak sempurna, memulai dari awal, dari dasar. Ini adalah jenis-jenis virus. Virus itu seperti, kalau saya ibaratkan dompet. Dompet itu adalah pembungkusnya, dan isi dari dompet itu ada uang logam. Namun uang logamnya tidak semua uang logam. Harus memilih salah satu. Uang logam Rp500 atau uang logam Rp1.000. Katakanlah uang logam Rp500 adalah RNA. Jadi virus yang mengandung RNA, maka dia tidak akan mungkin mengandung DNA. Virus yang mengandung DNA, dia tidak mungkin mengandung RNA. Salah satu saja. Dan ini adalah dasar dari virus. Jadi tadi saya katakan bentuknya seperti dompet. Ini adalah dompetnya yang kita sebut sebagai kapsid. Kapsid ini ada bulat-bulat kecil-kecil ini berwarna biru. Ini adalah penyusun kapsid. Ibaratnya kalau dompet itu dompet manik-manik, ini adalah manik-maniknya. Manik-manik ini, penyusun kapsid ini yang kita sebut sebagai kapsomer. Kapsomer. Karena kapsomer itu mengandung protein, maka juga disebut sebagai protomer. Dan di dalam kapsid ini ada inti dari virus, materi genetik yang tadi kita sebut DNA saja atau RNA saja. Inilah yang disebut sebagai viral core. Dompet itu ada yang dimasukkan ke saku, ada yang dibawa begitu saja tanpa saku. Yang dimasukkan ke saku, inilah yang kita sebut saku tersebut sebagai bungkus, pembungkus atau envelope, ya, amplop. Yang tidak dimasukkan ke saku artinya dia tidak memiliki envelope. Jadi hanya kapsid dan materi genetiknya saja. Jadi virus yang
di tingkat dasar harus kita pelajari lebih dahulu sebelum kita berbicara berbagai macam, harus kita ketahui ukurannya. Ukuran dari virus itu bisa dalam nanometer. Bahkan beberapa pustaka menyebutkan kurang dari 300 nanometer. Nanti ada virus-virus yang dia ukurannya 20 nanometer, sangat kecil. Lebih kecil dibandingkan bakteri dan sel dari manusia. Kemudian genom atau materi genetik tadi sudah kita sebutkan. Materi genetiknya DNA saja atau RNA saja. Metabolismenya. Virus tidak memiliki organel, tidak memiliki sel-sel lain, hanya kapsid dan materi genetik, hanya kapsid dan DNA atau RNA saja. Maka virus tidak bisa metabolisme sendiri, dia membutuhkan sel hidup. Ya, ini dasar yang harus dipahami kalau mau bicara tentang virus apapun, harus ada materi pembahasan tentang ini. Dan ini sangat penting, terutama kalau coronavirus. Kita sudah mendengar kemarin ada penolakan warga ya, di Ungaran, Semarang, menolak untuk pemakaman jenazah dari perawat. Dia berpikir bahwa virusnya masih bisa menyebar lewat tanah, mengalir, dan lain-lain. Padahal virus itu butuh sel hidup. Ini bentuk-bentuk virus, ada yang namanya icosahedral, ada yang berbentuk spiral, ada yang berbentuk tidak beraturan. Ya. Jadi ini adalah virus saat masuk ke dalam sel. Dia menempuh beberapa tahapan. Sebagaimana halnya orang yang mau masuk ke dalam rumah, dia harus punya kunci. Sama, virus pun seperti itu. Dia memiliki kunci yang kita sebut sebagai reseptor. Dan kunci itu harus sama dengan lubang kuncinya. Harus pas. Maka dari itu, reseptor virus ini harus sesuai dengan reseptor dari sel. Jadi harus pas, seperti kunci dan gembok. Setelah itu, virus ini akan melakukan penetrasi atau dia masuk ke dalam. Setelah dia masuk ke dalam, kalau rumah orang Eropa itu yang saya pernah lihat, yang pernah saya berkunjung, itu dia ada semacam lorong kecil, lorong pendek, yang kemudian di situ ada tempat untuk menaruh jas dari tamu, kadang juga topi. Nah, saat masuk ini, penetrasi ini, kemudian si virus itu sama seperti seorang tamu, dia akan melepas jasnya, uncoating. Kalau terlepas, artinya kapsidnya terlepas, tersisalah materi genetik tadi, DNA atau RNA. Disitulah dimulai replikasi, ekspresi gen, kemudian dirakit atau assembly dan dilepaskan menjadi virus yang baru. Oke, fokus hari ini tadi sekilas tentang dasar virus. Sekarang kita masuk ke fokus hari ini. Yang pertama polio, kemudian morbili, mumps, dengue, dan herpes. Oke, kita masuk ke polio. Ya, ini sebaran polio di dunia, Indonesia no data. Saat kita bicara mengenai polio, polio ini menyebabkan poliomyelitis, yaitu penyakit kelumpuhan saraf yang bersifat akut yang disebabkan karena virus RNA golongan enterovirus famili Picornaviridae. Picornaviridae ini
nama famili, di situ ada beberapa virus, dan enterovirus ini maksudnya ada virus-virus yang berada di saluran cerna atau infeksi ke saluran cerna. Karena polio ini nanti dia ada hubungannya dengan saluran cerna. Ada 3 jenis virus polio. Yang strain pertama kita sebut sebagai Brunhilde, strain kedua kita sebut sebagai Lansing, dan strain ketiga disebut sebagai Leon. Nah, lokasi primer infeksi adalah epitel intestinal. Ini harusnya ada T-nya ya, dan sistem respirasi. Maka karena dia ada di intestinal, ada di usus, kita hubungkan dengan penggolongannya yang dimasukkan ke enterovirus. Aspek virologinya, virus ini tanpa kapsul, tidak memiliki envelope. Media kulturnya di ginjal kera. Jadi berbeda dengan bakteri. Kalau virus itu dia membutuhkan media kultur yang dibuat berisi sel-sel hidup. Nah, yang kita gunakan untuk polio adalah ginjal kera. Itulah mengapa saat kejadian coronavirus ini di lapangan, saya ingin mengabarkan yang terjadi di lapangan itu luar biasa dahsyatnya. Jadi keilmuan itu sangat dibutuhkan juga. Karena seringkali dari mereka yang tidak memahami mikrobiologi, mereka inginnya adalah kultur coronavirus. Saya sampaikan bahwa kita membutuhkan metode khusus, kulturnya pun dari jaringan hidup. Nah, saat paralisis, kalau sudah manifestasi ke pasien, maka sampel diambil dari gastrointestinal. Ya, ini ada Sabin dan Salk. Ini ada vaksin. Jadi Sabin, ada vaksin yang kita sebut sebagai Sabin, ada vaksin yang kita sebut sebagai Salk. Nah, sebetulnya Sabin dan Salk ini nama orang ya. Jonas Salk dan Albert Sabin, itu penemunya. Jonas Salk dan Albert Sabin. Jonas Salk menemukan lebih dahulu, kemudian disusul oleh Albert Sabin. Transmisinya orovekal, jadi jalur oral yang masuk ke fekal. Dan kalau ada kalimat seperti ini mohon dicermati. Airborne juga pernah dilaporkan, tapi belum tentu terjadi airborne, bukan transmisi airborne. Sama saat kita bicara mengenai coronavirus, diberitakan airborne, padahal WHO masih mengatakan this is not airborne, this is droplet. Artinya masih droplet. Ada kemungkinan dia memproduksi aerosol. Jadi aerosol itu semacam uap begitu ya, semacam uap, tapi dia tidak akan tertularkan lewat jalur airborne. Nah, misalnya ini kalau Anda lihat gambar saya di latar belakang presentasi ini saya sedang mengambil pasien, swab tenggoroknya pasien. Nah, ini pasien ini kebetulan waktu itu pasien yang batuk. Nah, ini dropletnya bisa menyemprot dan bisa memproduksi aerosol ya. Maka itu saya pasang face shield ya, ini pasang face shield, kemudian menggunakan masker N95. Ya, ini masa inkubasi 3-35 hari, ada yang mengatakan 6-20 hari ditemukan kasus paralitik. Dan masa infeksiusnya sejak 36 jam setelah terpapar, dan virus dapat ditemukan 2-4 minggu lebih dari feses, di dalam feses. Artinya feses ini material yang masih infeksius di 4 minggu. Diagnosisnya kultur feses, swab tenggorok, LCS ya. Kasus suspek membutuhkan sampel dalam 24-48 jam.
Ya, ini contohnya polio. Sekarang polio ini alhamdulillah sudah banyak berkurang karena eh, kemajuan dari imunisasi dan kesadaran dari masyarakat untuk imunisasi. Jadi imunisasi itu wallahi suatu hal yang penting ya. Oke, kemudian yang berikutnya kita akan bicara mengenai morbili. Morbili. Apa itu morbili? Ya, sebetulnya morbili ini eh, ada banyak nama lain dari morbili. Ada yang menyebutnya sebagai campak, ada yang menyebutnya sebagai gabak. Nah, kalau istilah kedokteran adalah rubeola atau measles, atau ada yang mengatakan 14 days measles, heart measles, ya cukup banyak namanya. Dan ada yang menarik ada, kalau saya tulis ini morbili the first. Kenapa? Karena ada penyakit-penyakit yang manifestasinya mirip, yang dengan eritem, dengan skin rash warna merah, dan itu dikelompokkan ada 6. Dan morbili ini kita sebut sebagai the first disease. Yang second itu ada scarlet fever, itu bukan karena virus, itu karena Streptococcus pyogenes. Nanti kalau mempelajari tentang infeksi endokarditis infeksiosa, di situ juga Streptococcus pyogenes terlibat. Kemudian yang third disease itu rubella. Nah, kalau morbili tadi rubeola, kalau third disease itu rubella, atau disebut juga sebagai German measles, ya, campak Jerman, atau ada yang menyebut sebagai 3 days measles. Kalau rubeola tadi 14 days measles. Kemudian ada fourth disease. Fourth disease, ya, fourth disease itu juga karena bakteri, oleh karena Staphylococcus, disebut sebagai Staphylococcal Scarlet Skin Syndrome atau Ritter's disease, atau ada yang menyebut sebagai Philato-Dux disease. Kemudian ada fifth disease, itu erythema infectiosum. Kalau ini karena virus, parvovirus B19. Kemudian ada sixth disease, disease yang ke-6, yang terakhir, ya, kita sebut sebagai Roseola infantum atau sudden rash. Ada yang menyebut juga rose rash of infants, jadi pada bayi kan memang ini disebut juga 3-day fever. Kalau ini oleh karena herpes virus. Nah, jadi nanti ada materi herpes virus di presentasi kita ini. Padahal herpes virus itu macam-macam, jumlahnya cukup banyak. Nanti kita tunjukkan. Ini herpes virus yang apa ya? Jenisnya herpes virus 6B dan herpes virus 7. Nah, mungkin tidak akan kita bahas juga di sini. Oke, morbili ini disebabkan oleh paramyxovirus, genusnya morbillivirus, sangat menular, ditandai dengan demam, batuk, konjungtivitis, ya, dan ruam kulit. Transmisinya airborne. Nah, kalau ini airborne dan droplet serta kontak. Jadi ada transmisi airborne, droplet, dan kontak dengan cairan tubuh, yang mana sekret hidung dan tenggorok pasien. Terkena air liurnya pun bisa tertular. Masa inkubasinya 7-18 hari, rata-rata 10 hari ke prodromalnya dan 14 hari kemunculnya rash. Masa infeksiusnya akan semakin infeksius dari hari keempat sebelum rash, jadi sebelum rash pun sudah infeksius, sampai hari keempat setelah rash. Yang bahaya hari keempat sebelum ini, karena orang belum ada manifestasinya, dia biasanya lebih
lebih santai, dia lebih tidak khawatir. Padahal disitulah kemudian transmisi akan semakin mudah, ya, karena dia tidak ada gambaran klinisnya, dipikir aman-aman saja, gitu. Atau kalau istilah coronavirus sekarang ini ada disebut sebagai OTG, orang tanpa gejala, itu lebih sulit mendeteksinya. Dan droplet ini status infeksius beberapa jam dan bisa memanjang jika kelembapannya rendah. Ya, ini adalah gambaran Morbilli. Jadi kita mengecek kalau Morbilli itu menggunakan real-time PCR dan rata-rata virus very good untuk PCR. Kita tidak merekomendasikan, ya, terutama untuk rapid test. Ada rapid test yang direkomendasikan, tapi banyak yang tidak. Karena apa? Karena terjadi cross reaction, cross resultnya, hasilnya ini bisa rancu. Contohnya, yang kalau kita ingin tahu kondisi sekarang, ya, supaya kita tidak hanya bicara kurikulum saja, tapi kita tidak mengejar yang kondisi saat ini yang real ada di depan kita. Coronavirus itu rapid testnya itu dia bisa cross, jadi hasilnya bisa positif walaupun orang itu bukan COVID, orang itu DHF, infeksi parainfluenza A, parainfluenza B, dia bisa muncul positif. Makanya sensitivity-nya sangat rendah. Kalau saya ditanya rapid test itu bagaimana yang serologi, saya tidak merekomendasikan, ya. Jadi PCR, dengan PCR. Jadi gambarannya seperti ini. Khasnya lagi ini, ada bintik-bintik merah ini yang kita sebut sebagai bintik koplik, ya, bintik koplik. Ya. Kemudian ini ada gambaran histo, ada gambaran multinuclear giant cell, ya. Mumps, kita masuk ke mumps. Mumps atau kita sebut sebagai gondong, ya, gondongan, gitu ya. Ini karena paramyxovirus sama kontak droplet atau saliva, urin pernah dilaporkan, tapi belum tentu itu sebagai transmisi. Masa inkubasi 12-25 hari, infeksi 1 minggu sebelum parotitis. Ya, mumps ini kan pembengkakan di kelenjar parotis. Jadi orang Jawa bilangnya gondongan, gitu. Diagnosisnya sama PCR, di saliva, LCS, urin, dan semen dari air dari untuk sperma, ya. Ya, jadi ini gondongan seperti ini, tampak gemuk padahal dia sakit sebetulnya. Ya. Kemudian ini ada orchitis juga, bisa ke organ-organ lain, bahkan ke area yang tidak parotis, ya, di area kelenjar yang di orchid. Oke, masuk berikutnya adalah dengue. Kita kenal sebagai demam berdarah. Ya, dengue virus ini penyebabnya oleh virus dengue merupakan virus RNA berenvelop. Ini masuknya ke genus Flavivirus, famili Flaviviridae. Ya, kita mendengar kalau dulu belajarnya kan dengue ini disebabkan oleh Aedes aegypti. Betul, tapi ada tambahan. Aedes aegypti itu biasanya daerah perkotaan. Tapi kalau daerah pinggiran dan desa itu Aedesnya Aedes yang albopictus. Wah, ini ya parasit ini. Tinggal kita mengingat nih ilmu parasitologinya. Mudah-mudahan tidak lupa, karena tadi kalau Imam Az-Zuhri bilang mengambil langsung banyak, 1 pekan langsung menguasai dan setelah itu bisa lupa. Itu ulama yang bilang, ya. Islam yang bilang. Masa inkubasi 3-14 hari, PCR juga menggunakan NS1.
ya. Dan kalau mau mengembangbiakan dengan BHK, baby hamster kidney. Nah, bayinya hamster dibuat media untuk pertumbuhan virus dengue. Ya, ini adalah rapid test. Kalau ini rapid testnya sudah direkomendasikan dan cukup lama, kita juga bisa kerjakan dengan mudah. Hanya saja untuk rapid test ini yang model seperti ini hanya mendeteksi antibodi IgM IgG yang muncul di atas hari kelima. Jadi kalau ini gambarnya seperti ini ya. Jadi NS1 itu hari-hari awal sampai hari-hari keempat, kelima. Kemudian setelah itu yang terdeteksi adalah IgM IgG. IgG ini penanda bahwa pasien sudah membaik. Ini kalau fase primer kan yang muncul pertama kali IgM, kemudian IgG. Nah, kalau kemudian dia pernah terkena kembali, IgG-nya lebih tinggi. Ya, ini secara klinis demam berdarah, ada demam 7 sampai 12 hari, ada rasa mual, res, timbul diare dan lain-lain. Silahkan nanti dipelajari secara klinisnya. Oke, kita masuk ke herpes virus. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa herpes virus ini jenisnya cukup banyak. Ini penampilan dari mikroskop elektron. Kita melihat partikelnya. Lihat, ini herpes virus cukup banyak, sangat banyak. Ya. Maka mau mempelajari yang mana? Karena pembahasan satu persatu ini juga membutuhkan waktu. Jadi kalau pendalaman berapa kali pertemuan seharusnya, bukan berapa kali pertemuan saja, hanya berapa semester. Ya. Kita akan belajar mengenai ini saja, herpes virus tipe 1 dan herpes yang tipe 2. Jadi herpes virus untuk tipe 1 ya. Herpes virus tipe 1 itu terkait dengan persarafan. Jadi yang dikenai adalah jaringan saraf. Ya, untuk area-area saraf. Ya. Kemudian kalau herpes tipe 2 ini di genital. Ya, ini herpes tipe 2 di genital. Dan yang herpes tipe 1 ini biasanya di bibir dan ini bisa melanjut ke otak ini ya, bisa melanjut ke otak. Ya, ini gambaran dari sel-selnya, tampak sel giant cell seperti ini, ada yang bentuknya seperti mata burung hantu, kita sebut sebagai owl eyes. Baik, itu tentang virus dari beberapa penyakit yang sudah dipilih untuk tema, dan ini sedikit saja gambaran di lapangan. Ini saya mengambil sampel dari penderita COVID-19. Ya, kami cuma memohon doakan kami agar tetap bisa melayani pasien, mengabdikan diri kami untuk negeri ini. Kemudian bagi Anda yang memang tidak ada kepentingan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, lebih utamakan di rumah saja. Dan selama di rumah, kalau Imam Syafi'i bilang, perbanyaklah zikir, perbanyaklah tasbih, subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Jaga lisan dari komentar negatif. Ya, mudah-mudahan kita bisa melalui pandemi ini dengan baik. Jujur sudah ada kelelahan ya, di lapangan. Tapi bismillah, tanhana wihna tansirna, tidak ada halangan yang tidak sirna. Itu semboyan dari angkatan laut ya. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.